Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi untuk materi fungsi Excel ya, atau materi Excel. Nah, kita sudah menginjak materi 3, yaitu tentang fungsi if dasar, if dan text, serta kita akan berlatih latihan fungsi if. Nah, apa itu fungsi if? Nah, ini adalah fungsi yang dipakai untuk menguji suatu data atau pernyataan apakah bernilai benar atau bernilai salah, gitu ya. Jadi kita harus masukkan sebuah logical testnya atau syaratnya. Baru kalau syaratnya benar, memenuhi, nilai yang benar itu apa. Terus kalau misalkan nilainya itu salah, nanti nilainya apa. Nah, jadi untuk rumusnya sendiri itu ada 3 bagian ya di sini. Ada if, kemudian ada logical test, value if true, value if false. Apa itu logical test? Logical test adalah sebuah data atau pernyataan yang akan diuji. Nah, nanti di dalam logical test itu wajib ada 3 variabel ya, ada variabel. Yang pertama ada letak sel ya, letak sel. Kemudian yang kedua adalah penggunaan simbolnya, bisa simbol sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil, menyesuaikan ya. Yang ketiga adalah nilai yang diminta atau berdasarkan kode apa atau nilai kode. Nah, sini itu bagian logical testnya. Pasti tidak mungkin cuma satu saja, letak sel saja, dan pastinya diberikan sebuah simbol. Ini ya, simbolnya bisa sama dengan, lebih besar dari, atau lebih kecil dari, dan seterusnya, atau nilai kode. Yang terakhir ya, ada nilai kodenya. Nah, terus kalau value if true itu apa sih? Value if true adalah nilai yang benar. Misalkan data yang kita uji di sini kita masukkan dan dia benar, maka hasilnya nanti seperti apa. Kemudian misalkan nilai yang kita uji di sini ternyata salah, terus kita tampilkan nilai yang salah. Nah, itu adalah pengertian dari fungsi if ya. Baik, sekarang kita langsung coba untuk tabel soal pertama, yaitu fungsi if tunggal ya. Di sini ada kode AB ya. Terus ada nama hewan, ada warna sama jumlah. Kemudian keterangannya apa sih? Jika kode A dia ayam, kalau B bebek, terus kalau warna A kuning, B coklat, jumlahnya. Untuk yang A5, kalau B adalah 8. Jadi kita masukkan untuk pernyataan di situ ke dalam rumus. Nah, untuk pengerjaan rumusnya bisa menggunakan langsung manual atau pakai insert function. Sekarang saya coba dulu pakai insert function. Letakkan sel di sini, kemudian kita klik fx atau insert function. Terus kategorinya kita bisa ganti dengan pilih logical atau all ya. Misalkan saya pilih logical. Nah, ini yang kaitannya dengan logika ya. Setelah itu kita pilih if, baru kita pilih OK. Nah, ini kalau kita pakai insert function bentuknya seperti ini, ada 3 bagian. Pertama logical testnya. Jadi diminta apa sih tadi? A sama dengan ayam. Nah, ingat, di bagian logical test tadi saya sampaikan adalah kita harus masukkan 3 variabel. Yang pertama adalah letak selnya, berarti letak kodenya ya. Kemudian simbol yang dipakai adalah apa? Karena dia kaitannya dengan teks ya, itu pasti simbolnya adalah sama dengan ya. Setelah itu nilai kodenya apa sih? Ya A. Ingat, karena dia berupa huruf, diapit petik 2. Oke, nanti di sini akan ada hasil pengujiannya langsung. True. Berarti benar. Nah, kok bisa? Karena A17 itu isinya adalah huruf A. Jadi A sama dengan A. True. Berarti dia benar. Nah, di bagian value if true kita masukkan nilai yang benar. Apa itu? Kalau A adalah ayam, berarti petik 2, ayam, petik 2. Nih, true, dia ayam. Setelah itu, kalau yang bebek gimana? Karena dia pilihan terakhir, yang bebek ya, berarti langsung diberikan jawabannya langsung. Ya,
petik 2 bebek, petik 2 seperti ini. Jadi tidak diberikan A17 sama dengan B. Ingat ya, ini kadang masih banyak yang salah saat pengisian di value if false. Jadi kalau misalkan sisa satu jawaban, langsung diisi jawaban yang terakhir, yaitu misalkan ini bebek. Nah, nanti di sini akan ada contoh hasilnya. Nah, ini true, dia akan menuju ke jawaban yang true, yaitu ayam. Misalkan A17 itu bukan A isinya ya, tetapi B sama dengan A, dia akan menuju ke false hasilnya. Kalau false, dia hasilnya adalah bebek, bukan ayam. Ya, kita oke, kita tarik ke bawah. Nah, sini kita cek, kita insert function lagi. Nah, ini kan, kalau false dia menuju ke jawaban yang false. Kemudian untuk yang warna, konsepnya sama ya. Misalkan saya pakai manual, sama dengan if kurung buka, terus kita klik kodenya, sama dengan petik 2A, petik 2 titik koma. Jadi logika tesnya pasti sama, tidak mungkin berubah ya, karena dia sebagai kuncinya. Terus tinggal masukkan aja value if nya apa. Kalau A kuning, nanti petik 2 kuning, titik koma, yang paling akhir jawabannya coklat. Ya, itu kalau pakai manual. Jadi silakan bisa menggunakan insert function atau pakai langsung manual. Kemudian kita oke, kita tarik ke bawah. Terus yang jumlah juga sama konsepnya, if kurung buka, klik di kodenya sama dengan petik 2A, titik koma, kalau A 5, titik koma 8. Nah, kalau angka jangan dikasih petik 2 ya, yang kasih petik 2 adalah khusus yang teks saja. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, itu contoh untuk if tunggal. Oke, sekarang kita coba misalkan untuk tabel yang kedua ada Agus Didik, ada nilai ujian sama keterangan lulus. Nah, di sini dikatakan jika nilai lebih dari 75, dia keterangannya lulus. Misalkan kurang dari 75 gimana? Berarti tidak lulus. Nah, ini karena berkaitan dengan angka, berarti nanti simbol yang dipakai tidak pakai sama dengan saja ya, bisa lebih besar atau kurang dari. Nah, karena dia patokannya lebih dari 75, berarti jika kurung buka, berdasarkan apa tadi? Nilai dia. Nilai kita klik, terus kita masukkan lebih dari 75. Jadi lebih dari, misalkan sama dengan 75 titik koma. Nah, jadi penggunaannya sama, 3 variabel ya, letak teksnya, kemudian simbol yang dipakai, kemudian 75 ini kita ambil dari ketentuan soalnya. Nah, sekarang value if nya berapa? Misalkan di atas 75 atau 75 itu adalah lulus, berarti petik 2 lulus. Jika kurang dari itu ya tidak lulus. Kemudian kita enter, kita cek ke bawah. Nah, 75 lulus 50. Misalkan saya ganti, misalkan 70, otomatis dia berubah, tidak lulus. Oke, ini untuk if tunggal yang contoh yang kedua. Oke, sekarang yang untuk tabel soal kedua, yaitu tentang if ganda. Nah, untuk if ganda di sini atau if majemuk itu pengertiannya adalah penggunaan if-nya lebih dari satu. Kalau yang di atas tadi kan if-nya cuma satu saja. Kalau misalkan pilihannya ada 2 atau 3 dan seterusnya gimana? Nah, contohnya di sini ada golongan gaji pokok sama uang lembur. Kalau golongannya 1, gaji pokoknya 1.750.000. Kalau golongan kedua 1.250 dan seterusnya. Nah, kita kerjakan sama dengan, misalkan saya pakai manual dulu ya, sama dengan if kurung buka,
golongan 1 ya sama dengan apa? Sama dengan 1. Karena yang diminta adalah golongan 1 dulu. Kemudian titik koma. Nah, kalau golongannya 1, kecukupannya berapa sih? 1.750.000. Ketikkan angka saja. RP-nya nggak usah diketik. Terus titik koma. Nah, sekarang masih ada sisa 3 pilihan ya, golongan 2, 3 sama 4. Terus gimana nih? Ya kita masukkan fungsi if lagi. Titik koma, if kurung buka. Kita lanjutkan di sel yang sama, jangan yang di bawahnya, harus sama ya, sebaris. Sama dengan 2, titik koma, 1250. Nah, masih sisa 2 pilihan ya, pilihan golongan 3. Lanjutkan lagi, if kurung buka, golongan kita klik sama dengan 3. Nah, 900.000. Terus untuk yang terakhir gimana golongan 4? Karena sisa 1 jawaban ya, langsung aja kita ketikkan di value if false-nya adalah jawaban yang paling akhir, yaitu 750. Terus kurung tutup sampai berwarna hitam atau sejumlah if-nya. Nah, kalau if-nya 3, kurung tutupnya sebanyak 3. Nah, baru kita enter. Kita cek, kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Oke, itu konsepnya kalau menggunakan fungsi if ganda. Penambahan if-nya di bagian value if false. Nah, sekarang kalau misalkan pakai insert function gimana? Konsepnya sama ya. Legal testnya sama, golongan 1 sama dengan 1. Terus kalau golongan 1 uang lembutnya berapa? 90.000. Nah, di bagian value if false-nya kita tambahkan if. Nah, cara nambahkan if-nya gimana? Pertama kita klik di bagian value if false-nya, setelah itu kita arahkan kursornya atau mouse-nya di sini bagian name box-nya. Kita klik anak panah, kita bisa nambahkan fungsi yang lain. Misalkan tambahkan fungsi if, berarti kita klik if. Nah, yang tadi tidak hilang. Buktinya di dalam formula barnya masih ada yang golongan 1. Ya, ini yang golongan 1, ini yang golongan kedua nantinya ya. Nah, logical testnya golongan masih sama ya selnya ya, sama dengan 2, lembutnya 75.000. Klik false, tambahkan if lagi, klik golongan lagi, sama dengan 3, 60.000. Yang terakhir sisanya 50.000. Baru kita oke, tarik ke bawah. Nah, silakan mau menggunakan yang manual atau yang pakai insert function. Itu adalah konsep untuk menambahkan fungsi if-nya. Oke, sekarang contoh yang berikutnya. Nah, untuk program studi ada biaya UKT. Sama ya, if kurung buka, klik di kode sama dengan petik 2 MI, petik 2, titik koma, manajemen informatika, titik koma lagi, klik lagi kodenya sama dengan KA, if dulu ya, if kurung buka, klik kodenya sama dengan KA, titik koma, komputerisasi akuntansi, titik koma lagi, if lagi. Nah, kasih petik 2 dulu, kurung buka, kode lagi sama dengan TRK, nah, teknik rekayasa perangkat lunak ya, kurang ketikannya ya. Titik koma lagi, masih sisa 2 pilihan, if lagi, klik di kodenya sama dengan AP, yaitu akuntansi perpajakan, titik koma lagi, jawaban terakhir ya, teknologi informatika. Sampai warna hitam,
Nah, ini rumusnya nih ya. Jadi kalau pilihannya ada 5, if-nya kita pakai ada 4. Kalau pilihannya ada 7, berarti if-nya kita pakai ada 6. Baru kita enter, tarik ke bawah. Nah, itu adalah contoh ya, contoh penggunaan if untuk mencari program studi. Oke, sekarang yang biaya UKT juga sama konsepnya. Nah, ini bisa saya copy ke kanan, tetapi pasti dia berubah untuk letak selnya. Nah, saya ganti, saya geser. Terus setelah itu baru saya ganti jawabannya. Kalau MI jawabannya bukan manajemen informatika ya, tetapi misalkan tadi berapa ya, 900.000 mungkin. Terus untuk yang KA nanti kita bisa edit. Untuk TRK jawabannya 1 juta. Kemudian untuk akuntansi 50. Yang terakhir, nah ini saya enter. Oh iya, yang MI 800, yang KA 900 ya. Kita edit dulu. Ini 800. Baru kita tarik ke bawah. Nah, itu kalau mau pakai trik copy kita ganti ya. Tinggal kita copy ke kanan, kita sesuaikan lagi letak selnya. Baru untuk nilai value-nya baru diganti. Oke, itu untuk fungsi if tunggal dan if ganda. Silahkan bisa dicoba untuk tabel-tabel yang ada di sini. Seperti biasa ya, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen ya di video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk loncengnya dibunyikan. Kalau misalkan ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Oke, sekian dari saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.